Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Andy. Sore ini saya mau keluar ngopi sama teman-teman. Ini hari Minggu. Kita mau ngopi-ngopi dulu biar Seninnya kita semangat. Ngomong-ngomong soal semangat, ini kenapa saya mau buat video ini adalah untuk jawab pertanyaan teman-teman saya ke saya. Oke, jadi ceritanya gini, saya itu kan paling suka upload konten yang positif, konten-konten motivasi, konten-konten yang bisa menginspirasi. Kenapa? Karena saya juga suka ngelihat konten-konten yang isinya tentang motivasi atau inspirasi, karena saya sering terinspirasi dari konten-konten seperti itu di akun-akun sosmed yang suka upload tentang konten-konten positif, konten-konten motivasi. Jadi ketika saya sedang stuck, tahu-tahu baca, oh iya nih, bener nih, seakan-akan jawaban dari permasalahan saya. Nah, akhirnya saya upload ulang di sosmed yang saya punya, baik itu status WA maupun post di Instagram. Nah, akibatnya teman-teman banyak yang telepon ke saya, tolong dong aku dimotivasi biar sedikit semangat. Mungkin teman-teman saya lagi stuck, kan? Tolong dipinjemin buku, dimotivasi, karena kebetulan saya juga sering isi seminar tentang soft skill, tentang bagaimana handle semangat dan lain sebagainya. Karena banyak yang tanya dan saya nggak mungkin juga jawab satu persatu, capek. Akhirnya saya berniat untuk buat video ini. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah tentang semangat. Pertanyaannya, semangat itu ditentukan oleh faktor di luar atau faktor di dalam? Nah, ini yang akan mau saya bahas. Jadi, kalau mau tahu jawabannya, simak video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Share juga bisa di akun sosmed lain agar siapa tahu bermanfaat untuk orang lain, orang-orang di sekitar Anda. Jadi gini, pertanyaan paling mendasar adalah tentang semangat tadi. Semangat apakah ditentukan dari faktor internal dari diri kita atau dari eksternal? Kita coba telah dari yang eksternal dulu ya. Faktor eksternal. Ada yang mungkin berpendapat gini, saya ini pekerja ya, orang yang bekerja ya, saya akan lebih semangat bekerja kalau saya naik gaji. Ya, pasti ada yang berpikir seperti itu ya. Dan saya pun juga bisa, awalnya juga saya berpikir seperti itu. Saya akan bersemangat kerja ketika gaji saya dinaikkan. Oke, katakanlah kamu bekerja dan gajimu dinaikkan 2 kali lipat. Semangat pasti, siapa bilang gak semangat? Pasti semangat. Ketika terima gaji pertama, semangatnya luar biasa. Nah, pertanyaannya, apa semangatnya akan sama seiring berjalannya waktu? Apakah semangat itu akan bertahan seiring berjalannya waktu? 1 bulan masih semangat, 3 bulan mulai berkurang 90%, 6 bulan 70%, 1 tahun 50%, berikutnya bahkan semangatnya hilang kembali ke awal seperti gajinya belum naik. Bukan masalah uangnya, tapi masalah mengelola semangatnya. Oke, terus yang kedua, mungkin teman-teman habis ikut seminar motivasi. Semangat sekali, seakan-akan masalah kemarin nggak ada apa-apanya. Saya semangat nerjang tantangan saya ini. Tapi kemudian ketika menghadapi tantangan yang berbeda, apakah semangat itu masih sama? Tentu beda kan. Nah, yang ketiga, contoh ketiga, mungkin setelah nonton sepak bola, seperti saya ini ya, saya arek Surabaya asli, saya bonek, tahulah klub mana yang saya bela. Ketika ada pertandingan Persebaya dengan klub lain dan Persebaya menang telak dengan gol indah, saya langsung bersemangat. Besoknya kerja bersemangat, tapi lusa belum tentu semangatnya sama. Itu juga dialami teman-teman juga kan. Nah, jadi dari situ bisa kita tarik kesimpulan kalau faktor eksternal itu hanya pentrigger, pemicu semangat, sangat memicu semangat, tapi itu tidak akan bertahan lama.
tidak akan bertahan lama seiring berjalannya waktu. Hanya pemicu sesaat lah, semu istilahnya, semangat yang semu. Bisa teman-teman mengulang lagi trigger yang sama untuk memulihkan semangat, tapi tentu itu tergantung apa ya, ada atau enggak triggernya itu. Kalau ketika mungkin kalau nonton sepak bola ya bisa main lagi, belum tentu menang. Kalau naik gaji terus juga nggak mungkin. Nah itu kan nggak mungkin trigger diulang-ulang. Nah itu kita akhirnya tahu kalau faktor eksternal adalah hanya trigger. Nah akhirnya kita tahu bahwa faktor apa ya, yang pemicu semangat, yang akan mempertahankan semangat kita itu dari faktor internal. Nah, yang akan saya bahas adalah caranya. Ada 3 cara. Ini dari beberapa buku yang saya baca, buku-buku lama sih, buku-buku lama, dan itu masih berfungsi ke saya. Akhirnya saya coba share ke teman-teman agar kita sama-sama berbagi semangat ya. Ada 3 cara. Yang pertama adalah perlu teman-teman ketahui bahwa semangat kita, emosi kita, semangat itu kan bagian dari emosi ya, marah, senang, sedih, semangat itu kan bagian dari emosi. Emosi kita itu ditentukan dari gestur tubuh kita. Our motion created by our motion. Jadi maksudnya gini, teman-teman coba bayangin ada orang yang baru naik gaji, gaya jalannya beda nggak antara dulu yang belum naik gaji dengan yang setelah dia terima gaji? Beda dong, dia masuk kantor dengan senyum yang pertama, dengan jalan dengan percaya diri yang pertama. Nah, dengan dia berjalan seperti itu, energinya seperti apa? Tentu semangatnya akan timbul. Sebenarnya semangatnya bukan dari gajinya, tapi dari cara dia, dari gestur tubuh dia yang bikin dia semangat. Terus yang kedua, contoh misal nih ada orang dapat hadiah dari bank, ada dia tabungan karena dia menabung di bank. Contohnya di Bank Jatim ya, di tempat saya kerja. Ketika dapat hadiah 500 juta, ekspresinya keesokan harinya seperti apa dia? Apakah dia tetap merengut, senyum, atau jalannya membungkuk gini, atau jalan tegap? Tentu jalannya dia akan senyum dan berjalan tegap. Semangatnya seperti apa? Tentu akan positif. Nah, kalau teman-teman mungkin masih meragukan, itu kan karena pemicunya, karena dapat hadiahnya, karena naik gajinya. Sekarang kita coba ya, kita buat eksperimen. Teman-teman sekarang duduk diem ya, pejamkan mata, terus tersenyum, senyum yang lebar, senyum selebar-lebarnya, senyum. Kemudian kamu bayangkan hal-hal yang menyedihkan. Bisa nggak? Sulit kan? Nah, itulah yang disebut our emotion created by our motion. Jadi gestur tubuh kamu itu menentukan emosi kamu, menentukan semangat kamu. Jadi tipsnya mulai sekarang, kamu berjalan atau kamu rubah cara jalan kamu dengan tegap, percaya diri, senyum. Jangan merengut aja, itu malah merenggut semangatmu. Jadi kamu berjalan dengan tegap, bukan berarti dengan sombong, dengan menegakkan kepala, enggak. Dengan yakin, tegap, percaya diri, tebar senyuman. Itu akan merubah semangat kamu hari itu. Latih terus, dan itu akan menjadi kebiasaan yang akan mempertahankan semangat kamu. Itu yang pertama, our emotion created by our motion. Kemudian yang kedua adalah emosi kita itu tergantung dari fokus kita. Our emotion created by our focus. Maksudnya gini, fokus kamu ketika melihat sesuatu, ketika melihat permasalahan, ketika melihat kehidupan, ketika melihat tantangan, itu di mana? Ketika kamu hanya melihat dari masalahnya, kenapa kok saya, itu kamu nggak akan mendapatkan jawaban apa-apa. Jadi, contoh gini ya, ketika di suatu pesta ya, pesta pernikahan itu ya, terus kita ketemu teman lama, ternyata di pesta itu ada perkelahian nih, ada suami istri yang berantem. Ketika sampai pulang kamu ditanya, tadi pesta tadi gimana? Ada orang berantem gini. Nah, itu karena fokusmu ke orang yang berantem itu, bukan fokus ke bertemu dengan teman-teman lama, tertawa bareng, bukan ke situ. Jadi fokusmu ke orang yang berantem, maka kamu yang akan lihat adalah orang yang berantem tadi. Dari sekian banyaknya kejadian menyenangkan di suatu pesta itu adalah kamu fokus ke orang yang berantem tadi. Nah, bagaimana cara merubah fokus? Bagaimana cara merubah fokus adalah dengan merubah pertanyaan. Gini,
Kamu percaya nggak kalau Tuhan itu selalu menjawab pertanyaan kita? Tuhan, semesta, alam ini akan memberi kamu jalan, jawaban atas pertanyaan kamu. Nggak usah muluk-muluk deh. Ketika kamu di rumah ya, nyari barang yang ketelisut hilang, kamu fokus nyari barang itu nggak ketemu, kamu tuh kepikiran di mana ya barang itu ya. Kamu nyari sana sini nggak ketemu, tapi kamu tetap fokus ke sana, pikiranmu tetap fokus ke barang itu di mana. Tahu-tahu barang itu muncul di depan kamu dengan tiba-tiba. Contoh gunting kuku, saya sering seperti itu, nyari gunting kuku mana nggak ketemu, tahu-tahu dia muncul di depan. Yang selama ini tuh saya lihat tempat itu, nggak tahu kenapa kok tahu-tahu entah itu ada yang istri saya yang naruh di sana atau gimana, yang jelas akhirnya ketemu karena saya fokus ke sana. Nah seperti itu, rubah pertanyaan kamu ketika kamu mendapatkan tantangan. Kalau kamu hanya bertanya kenapa saya, nggak akan menyelesaikan masalah kamu. Seharusnya kamu lebih bertanya adalah bagaimana saya lebih kuat, lebih bisa menyelesaikan tantangan ini dengan cepat, dan saya menemukan keberhasilan. Kamu fokus ke arah sana, kamu fokus ke pertanyaan itu, maka Tuhan akan menjawab pertanyaan kamu. Nah, mulai sekarang rubah pertanyaan kamu, rubah fokus kamu terhadap kehidupan ini. Seandainya kamu merasa contoh pekerja gajinya kurang, ya kamu tanya, bagaimana caranya saya bisa meningkatkan value saya sehingga saya bisa dibayar lebih. Fokus ke sana, maka kamu akan menemukan jalan. Tuhan selalu memberi jalan, petunjuk dengan caranya yang nggak kamu duga. Makanya mulai sekarang rubah pertanyaan kamu. Jangan fokus ke masalah yang ujungnya kamu hanya mengeluh. Kamu hanya mengeluh, nggak ada jawaban. Nah, mulai sekarang rubah fokus pertanyaan kamu, atau rubah pertanyaan kamu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi rubah gestur gerak, yang kedua rubah pertanyaan. Yang ketiga adalah, salah tangan. Yang ketiga adalah our emotion created by our words. Jadi emosi kamu, semangat kamu itu ditentukan dari pilihan kata kamu, pilihan kata-kata kamu, ya. Jadi mulai sekarang jangan pernah memilih kata jangan merendahkan orang lain, apalagi dirimu sendiri. Pilih kata-kata yang positif, yang hebat, yang memotivasi kamu agar kamu sesuai dengan kata-kata yang kamu pilih tadi. Kenapa kok gini? Ini saya lihat, saya tahu dari buku yang saya baca dari peneliti Profesor Jepang Masaru Emoto. Ada dua buku, Miracle of Water dengan Message in the Water, kalau nggak salah judulnya. Buku lama sekali. Buku ini tentang gini, Prof. Masaru Emoto ini meneliti bahwa air itu merespon kata-kata. Air merespon kata-kata. Jadi air kalau dilihat pakai mikroskop yang pembesarannya ribuan kali lipat, itu ada namanya kristal air. Dan kristal air tersebut ketika diberi kata positif dengan kata-kata negatif itu berbeda bentuknya. Kalau positif akan lebih indah dan negatif akan lebih jelek. Bahkan ada tumbuhan, tanaman yang diberi air kemudian diberi kata-kata negatif, dengan tumbuhan yang lain yang diberi air kemudian diberi kata-kata positif, itu tumbuhnya akan beda. Antara tanaman tanduran, bahasa Jawa tanduran, tanaman yang diberi kata-kata positif dengan kata-kata negatif, itu tumbuhnya akan sangat beda. Nah, mulai sekarang kamu jangan pernah berkata hal jelek ke orang lain atau ke diri kamu sendiri. Tipsnya gimana? Ini yang saya lakukan tiap hari ya. Mungkin sedikit gila ya, tapi memang saya butuh ini dan mungkin berhasil buat teman-teman. Sebelum saya berangkat kerja, saya selalu ngaca, melihat diri saya di depan saya, dan saya selalu mengatakan kata-kata yang baik. Saya selalu bilang ke diri saya yang ada di depan kaca, kamu hebat, kamu bernilai, dan kamu akan dibayar mahal. Saya selalu berbicara seperti itu ke diri saya, dan itu akan sangat merubah mood saya seharian, meskipun apapun masalah yang sedang saya alami. Nah, itu tadi cara agar kamu tetap semangat. Jadi yang pertama adalah merubah gestur, yang kedua dengan merubah fokus kamu, pertanyaan kamu, yang ketiga dengan merubah kata-kata kamu. Kalau kamu melatih ketiganya, maka apapun keadaan di luar, senang, susah, sedih, itu nggak akan berpengaruh ke diri kamu. Bahkan kalau kamu bisa mengelola emosi, kamu bisa merubah keadaan di sekitar kamu, ya. Jadi poinnya adalah merubah keadaan di luar dengan merubah diri kita dulu, dengan berlatih 3 hal tadi. Jadi ya mungkin saat ini
ketika pandemi ini banyak usaha bisnis yang mungkin agak sedikit menurun, baik apapun profesimu, pekerja maupun pengusaha, semua pasti mengalami. Dan tantangan tiap orang beda-beda. Ada yang menurut orang kecil dan menurut orang yang kecil itu bisa jadi besar. Nah, tujuan saya di sini adalah saya ingin berbagi tips tentang menjaga semangat tadi. Diharapkan dengan kita menjaga semangat, maka kita akan bisa merubah keadaan jauh lebih baik lagi. Semua yang saya ajarkan ini sebenarnya ilmu soft skill ya, jadi bukan hard skill, soft skill. Soft skill ini tapi penting untuk mendukung hard skill kamu, karena soft skill itu harus ada di atasnya hard skill. Jadi soft skill kamu itu harus menunjang hard skill kamu. Jadi semakin tinggi hard skill kamu, soft skill kamu juga harus tinggi. Jadi contoh seperti mengelola semangat tadi. Jadi itu tips saya, 3 tips dari saya tentang mengelola semangat. Dan mungkin juga menjawab pertanyaan teman-teman, bagaimana cara mengelola semangat, dan mungkin tanya kenapa kok kamu selalu terlihat semangat. Dan satu lagi teman-teman, beberapa orang terlihat nggak punya masalah. Bukan berarti dia nggak punya masalah, tapi dia nggak mau menunjukkan. Dia lebih fokus, dia merubah fokusnya adalah dengan bertanya bagaimana saya menyelesaikan masalah ini, bukan berfokus pada ngeluh, menunjukkan ke orang lain dan sebagainya. Nah, jadi mungkin itu sedikit pengetahuan dari teman-teman bahwa sekali lagi semua orang punya masalah. Nggak ada yang nggak punya masalah, hanya saja respon dia terhadap masalah itu berbeda-beda. Ada yang menunjukkan, ada yang mengeluh di status, nulis di status WA, Facebook dan lain sebagainya. Ada yang nggak menunjukkan, ada yang dia nggak menunjukkan masalahnya, tapi dia fokus mencari bagaimana menyelesaikan masalah tadi. Mungkin dia menggunakan sosmednya untuk browsing gimana cara menyelesaikan permasalahan yang seperti dia alami dan lain sebagainya. Nah, itu tadi salah satu mungkin menginspirasi teman-teman ya, bahwa semua orang pasti punya masalah, dan sekarang waktunya kita berbagi semangat, saling menyemangati agar kita sama-sama bisa menyelesaikan masalah kita masing-masing. 3 tips tadi semoga bermanfaat. Tips untuk menjaga semangat agar tidak terpengaruh oleh keadaan di luar, bahkan semangat kita akan mempengaruhi keadaan di luar. Jadi itu, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe, biar kalau ada update video kamu tahu, kamu yang pertama tahu lah untuk update video saya. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.